Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Ya, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Yang gak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua, bagus. Hadir semua ya setiap pelajaran ibu, bagus. Oke. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Bu, semangat. Ya, tetap semangat ya walaupun lagi berpuasa. Kita hari ini akan membahas materi virus ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin itu kita membahas tentang apa aja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Pengertian virus, sejarah virus, karakteristik virus, bentuk virus, terus struktur virus sama klasifikasi virus. Ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas replikasi dari virus atau cara perkembangbiakan virus. Dan nanti kalian akan melakukan presentasi ya, presentasi yang ibu sudah tugaskan di minggu kemarin. Yang kelompok, Bu. Ya, yang kelompok itu akan dipresentasikan oleh kalian tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi sebelum itu, ibu akan menjelaskan dulu sedikit materi tentang replikasi virus, tentang perkembangbiakan virus. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu ya materi yang minggu kemarin. Coba, ada yang tahu virus itu apa? Virus adalah mikroorganisme yang hidupnya membutuhkan sel inang. Ya, betul. Terus ada yang tahu lagi? Karakteristik dari virus itu apa sih? Bersifat parasit dan tidak bisa hidup tanpa sel inang. Ya, benar sekali. Klasifikasinya, virus itu terbagi menjadi dua, ada virus RNA dan virus DNA, dan ada laginya ya kan, itu berdasarkan letaknya dan segala macam, itu banyak ya. Dan struktur atau bentuk virus, ada yang bisa menjabarkan? Strukturnya berbeda dengan bakteri, Bu. Bentuknya bermacam-macam. Ya, betul. Ya, sekarang kita akan membahas materi mengenai replikasi virus ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak replikasi itu apa sih, Bu? Nah, replikasi virus itu merupakan sebuah proses perkembangbiakan virus. Proses perkembangbiakan virus. Nah, dalam hal ini kan virus melakukan investasi pada sel inang dengan cara memasukkan DNA atau RNA yang ia miliki, kemudian menggandakannya. Nah, maksudnya itu, prosesnya itu, virus itu kan terbagi menjadi dua, ada virus DNA dan virus RNA. Nah, virus yang memiliki DNA atau virus yang memiliki RNA ini akan memasukkan DNA atau RNA ini ke dalam sel inangnya untuk digandakan. Seperti itu maksudnya inti dari proses replikasi virus. Nah, berbeda dengan bakteri, virus itu tidak dapat melakukan perkembangbiakan di luar makhluk hidup karena tidak memiliki organ reproduksi perkembangbiakan. Kalau virus itu harus, makanya virus itu harus membutuhkan sangat-sangat membutuhkan sel inangnya untuk dia hidup dan untuk dia berkembang biak. Bahkan proses metabolisme pun virus membutuhkan sel hidup kan, ya, jadi seperti itu. Ya, di proses replikasi ini terdapat dua siklus yang
dilakukan virus dalam melakukan perkembangbiakannya. Yang pertama adalah siklus litik, yang kedua adalah siklus lisogenik. Kamu bisa ngelihat gambar sini ya nanti. Ini adalah proses perkembangbiakan dari virus. Ada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, pada dasarnya terdapat 6 tahapan replikasi virus yang terjadi, yaitu penempelan atau adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga uncoating, yang keempat biosintesa, yang kelima maturasi, yang keenam pelepasan atau release. Kita bahas satu persatu ya, kita bahas adsorpsi dulu. Nah, pada replikasi virus yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan. Nah, virus akan menempel pada sel induk, semang atau target. Nah, yaitu melalui peristiwa tabrakan antara virion dengan protein reseptor. Virus ini kan memiliki glikoprotein atau protein yang akan berikatan secara kovalen dengan karbohidrat pada membran plasma. Nah, dalam hal ini distribusi protein reseptor memegang peranan penting dalam jaringan, juga spesifitas virus pada reseptor. Nah, karena virus tidak memiliki alat gerak yang aktif, jadi sehingga si virus ini memanfaatkan cairan yang mengalir. Kemudian melalui proses tabrakan tersebut, virus mulai melakukan adsorpsi atau penempelan dan menginfeksi sel targetnya. Yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi ini dalam replikasi virus adalah suatu proses di mana virus memasukkan asam nukleat yang berupa DNA atau RNA ke dalam sel target. Tadi pertama penempelan, yang kedua penetrasi, proses memasukkan asam nukleat ya. Terdapat 3 model dalam penetrasi replikasi virus. Yang pertama, virus yang tidak memiliki envelope seperti polovirus akan melakukan penetrasi secara langsung dengan memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel target. Yang kedua, paramisovirus melakukan fusi dengan membran plasma sel target. Glikoprotein sangat berperan pada model ini. Yang ketiga, pembentukan coated vesicle yang akan digunakan untuk endositosis. Ketiga, model penetrasi tersebut diakhiri dengan pelepasan kapsid virus, sedangkan pada bakteriofag DNA-nya dapat langsung diinjeksikan. Yang ketiga adalah uncoating. Proses yang ketiga uncoating. Nah, uncoating merupakan suatu proses replikasi virus di mana asam nukleat virus terpisah dari coat proteinnya. Virion akan menempel pada cockpit khusus di daerah membran sitoplasma dengan protein chalaterin. Ya, jika injeksi asam nukleat telah selesai, maka akan dilakukan uncoating. Jadi ini nih virus di mana asam nukleat itu terpisah dari coat proteinnya. Di proses uncoating ini bisa dilihat di gambar ini ya. Yang selanjutnya adalah biosintesa. Nah, pada tahap biosintesa ini akan diproduksi berbagai protein struktural virus dan enzim. Juga terjadi replikasi genom virus. Pada dasarnya, proses biosintesa diawali dengan pembuatan mRNA, kecuali pada virus dsRNA atau sRNA, karena genomnya sudah berfungsi sebagai mRNA. Nah, begitu juga banyak ya contohnya di sini bisa dilihat di gambar. Kalau replikasi virus RNA itu terjadi di sitoplasma, kecuali pada retrovirus ya. Sedangkan virus DNA itu replikasinya terjadi di nukleus, tuh ingat-ingat. Replikasi pada virus DNA terjadi di sitoplasma, sedangkan replikasi yang virus DNA itu di nukleus, kecuali posivirus. Selanjutnya adalah maturasi. Ya, maturasi ini adalah tahap di mana akan dimulai ketika setiap bagian yang akan dirakit tersedia di dalam sel. Proses perakitan diawali dengan perakitan protein kapsid dan diikuti dengan pengemasan genom virus. Pada virus tanpa envelope akan dibentuk kapsomer dan prokapsid. Kemudian dibangun asam inti virus. Proses yang terakhir adalah pelepasan atau release. Nah, pada proses ini virus yang memiliki envelope akan terlepas melalui proses budding, yaitu membran sel inang akan membentuk envelope untuk virus. Sedangkan virus tanpa envelope akan lepas melalui ruptur membran plasma sel inang. Hal itu mengakibatkan sel inang mati. Nah, jadi itu adalah
proses-proses atau tahapan-tahapan perkembangbiakan atau replikasi dari virus. Nah, silakan selanjutnya kita akan melakukan sesi presentasi. Silakan bagi kelompoknya untuk melakukan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yaitu yang pertama ada COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Nah, ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, gejala yang umumnya itu dialami oleh pengidap demam, kayak demam, batuk kering, terus sesak nafas. Nah, ini muncul tuh 2-14 hari setelah pengidap terpapar virus. Nah, yang kedua itu ada rubella. Rubella itu merupakan salah satu penyakit yang berbahaya bagi janin yang dialami oleh ibu hamil. Nah, kondisi ini disebabkan oleh menyebabkan keguguran atau cacat bawaan lahir. Terus yang ketiga itu ada Zika. Nah, Zika ini penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk, hubungannya seksual atau aliran darah dari ibu hamil pada janinnya. Yang keempat ada HIV atau AIDS. Nah, ini merupakan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, pengidapnya dengan menghancurkan sel darah putih. Terus yang kelima ada hepatitis viral. Nah, hepatitis ini disebabkan oleh jenis virus yang sama sesuai dengan jenisnya. Hepatitis B dan C itu kedua jenis hepatitis yang disebabkan oleh virus yang menyebar melalui darah dan sperma. Nah, itu ada yang rabies ke-6. Ini akibat gigitan hewan yang belum mendapatkan vaksin rabies. Nah, gejala yang tampak dapat berupa sakit kepala, demam, halusinasi, kelelahan, kebingungan, takut pada air, dan kelumpuhan. Nah, yang ketujuh itu ada cacar air. Cacar air itu rentan dialami oleh anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Ini disebabkan oleh virus Varicella zoster. Terus yang 8 ada flu. Flu ini gejalanya kayak pilek gitu, beberapa gejala yang tampak sakit kepala, demam, kelelahan, nyeri otot, meriang, mual, dan muntah. Dan yang 9 adalah demam berdarah. DBD itu penyakit yang dilakukan melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti, dan umum terjadi di daerah yang hangat dan lembab. Tuh gejalanya tuh kayak sakit kepala, ruam, demam tinggi, terus nyeri otot sendi dan muntah. Terus yang 10 ada chikungunya. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk juga, menjadi penyebab demam berdarah dan virus Zika. Virus menyebar melalui darah yang menimbulkan gejala berupa demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi, dan ruam kulit. Yang ke-11 ada pilek, merupakan penyakit umum yang dialami oleh semua orang. Ini udah umum. Nah, gejala yang tampak berupa bersin, terus hidung tersumbat, radang tenggorokan, dan batuk. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk yang presentasi barusan. Ya, terima kasih yang sudah presentasi ya. Dan ya, seperti itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Bermacam-macam ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Termasuk yang penyakit ringan yang biasa kita alamin atau keluarga kalian alamin kayak flu, itu kan termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya virus influenza ya. Nah, selanjutnya ibu akan menugaskan untuk kalian membuat poster tentang bahaya virus dalam kehidupan apapun itu ya, pokoknya tentang virus. Pengen virus corona yang lagi marak sekarang atau virus apapun bisa kalian buat ya. Contoh-contohnya nanti ibu tunjukin ya. Silakan kalian buat, nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi kesimpulan hari ini adalah replikasi virus merupakan proses perkembangbiakan virus. Nah, proses replikasi virus terbagi menjadi dua, yaitu proses siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, terus tahapan-tahapan dalam
replikasi virus terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama penempelan atau adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga uncoating, yang keempat biosintesa, yang kelima maturasi, yang keenam pelepasan atau rilis ya. Ya, untuk minggu depan posternya nanti dikumpulkan ya, dan untuk hasil diskusi mengenai yang tadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, tiap kelompoknya hasil diskusinya dikumpulkan ya di meja Ibu. Nah, oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat belajar ya walaupun lagi pandemi seperti ini. Semangat puasanya. Ibu minta maaf apabila Ibu memiliki salah sama kalian ya, saling memaafkan, minal izin wal faizin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.